Selamat pagi teman-teman, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayumia Hutasoid, saya dari kelas C04. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum bisnis dengan dosen pengampu Sinta Herianti. Berbicara tentang hukum bisnis, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Ini mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur transaksi komersial, organisasi bisnis, kontrak, kekayaan intelektual, dan berbagai aspek lain yang terlibat dalam dunia usaha. Ruang lingkup hukum bisnis meliputi 1. Kontrak bisnis, 2. Organisasi struktur bisnis, yang ketiga hukum ketenagakerjaan, 4. Perlindungan konsumen, 5. Kekayaan intelektual, 6. Hukum persaingan, 7. Hukum pajak, 8. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang ke-9. Hukum internasional dan perdagangan. Yang pertama, kontrak bisnis. Prinsip dasar kontrak bisnis adalah 1. Penawaran atau offering. Satu pihak mengajukan penawaran kepada pihak lain untuk membuat suatu kesepakatan. Yang kedua, penerimaan atau acceptance. Pihak lain menerima penawaran tersebut tanpa syarat tambahan. Yang ketiga adalah pertimbangan atau consideration. Ada sesuatu yang bernilai yang dipertukarkan antara kedua belah pihak, seperti uang, barang, atau jasa. Yang selanjutnya, nilai untuk membuat hubungan hukum atau intention to create legal relation. Kedua belah pihak harus berniat untuk mengadakan hubungan hukum yang mengikat. Yang selanjutnya, kompetensi para pihak atau capacity. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Misalnya, mereka harus dewasa dan memiliki mental yang sehat. Yang terakhir adalah kepastian isi kontrak atau certainly. Isi kontrak harus jelas dan pasti. Jenis-jenis kontrak. Yang pertama, kontrak tertulis atau written contract, disusun dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kontrak lisan atau oral contract dibuat melalui komunikasi verbal dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis meskipun lebih sulit untuk dibuktikan. Yang ketiga, kontrak tersirat atau implied contract dibentuk berdasarkan tindakan, perilaku atau keadaan menunjukkan bahwa ada kesempatan antara pihak-pihak meskipun tidak ada pernyataan lisan atau tertulis. Yang keempat, kontrak ekspres atau express contract, semua syarat dan ketentuan dinyatakan dengan jelas oleh para pihak, baik itu secara lisan maupun tertulis. Yang kelima adalah kontrak bilateral atau bilateral contract, kedua belah pihak membuat janji yang saling mengikat satu sama lain. Yang keenam adalah kontrak unilateral atau unilateral contract, yaitu satu pihak membuat janji yang akan dipenuhi jika pihak lain melakukan tindakan tertentu. Validasi dan pelaksanaan kontrak. Validasi kontrak yang pertama, kesepakatan atau agreement, adanya penawaran dan penerimaan yang sah. Yang kedua, legalitas objek atau legality of object, objek kontrak harus sah menurut hukum. Yang ketiga, kapasitas para pihak atau capacity of parties, para pihak harus mampu secara hukum untuk membuat kontrak. Yang keempat, pertimbangan atau consideration, harus ada pertukaran nilai yang sah antara para pihak. Yang kelima, kepastian atau certainty, isi kontrak harus jelas dan pasti. Pelaksanaan kontrak. Yang pertama, pelaksanaan tepat waktu. Kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, kepatuhan. Para pihak harus mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Yang ketiga, kinerja yang sesuai. Kinerja harus sesuai dengan spesifikasi dan standar yang disepakati dalam kontrak.
Penyelesaian sengketa kontrak. Yang pertama, negosiasi atau negotiation. Para pihak berusaha menyelesaikan sengketa secara damai melalui diskusi secara langsung. Yang kedua, mediasi atau mediation. Pihak ketiga yang netral, membantu para pihak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase atau arbitration. Sengketa diselesaikan oleh arbiter yang netral dan keputusan arbiter bersifat mengikat. Yang keempat, litigasi atau litigation. Sengketa diselesaikan melalui proses pengadilan. Yang terakhir, kompromi dan rekonsiliasi atau compromise and reconciliation. Para pihak mencapai penyelesaian melalui kompromi atau rekonsiliasi. Yang kedua adalah struktur dan organisasi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Keuntungan dari perusahaan perseorangan adalah kepemilikan dan kendali penuh atas bisnis. Yang kedua, proses pendirian yang sederhana dan biaya rendah. 3. Keuntungan bisnis dikenakan pajak sebagai pendapatan pribadi. Namun kerugiannya adalah tanggung jawab pribadi tidak terbatas atas utang dan kewajiban bisnis. 2. Kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan. 3. Kelangsungan bisnis tergantung pada pemiliknya. Yang kedua adalah kemitraan. Keuntungannya pembagian tanggung jawab dan keahlian di antara mitra. Kedua, sumber daya dan modal lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan. Dan yang ketiga, pajak dikenakan pada pendapatan masing-masing mitra, bukan pada entitas bisnis. Kerugiannya adalah 1. Tanggung jawab pribadi tidak terbatas untuk utang kemitraan kecuali kemitraan terbatas. Yang kedua, potensi konflik antara mitra. Yang ketiga, keberlangsungan bisnis bisa terganggu jika ada perubahan pada kemitraan. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Keuntungannya tanggung jawab terbatas untuk pemilik atau anggota atas utang dan kewajiban bisnis. Yang kedua, fleksibilitas dan pengelolaan dan distribusi keuntungan. Selanjutnya, pemilik dikenakan pajak atas pendapatan bisnis mereka. Adapun kerugiannya, 1. Biaya pendirian dan administrasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan perseorangan atau kemitraan. Yang kedua, regulasi yang lebih kompleks dan banyak persyaratan administratif. Yang keempat adalah korporasi atau corporation. Keuntungannya, 1. Tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Kedua, kemampuan untuk mengumpulkan modal melalui penjualan saham. Ketiga, keberlangsungan bisnis tidak tergantung pada pemilik atau manajer tertentu. Kerugiannya adalah biaya pendirian dan administrasi yang tinggi, pajak berganda atau keuntungan korporasi dikenakan pajak, dan dividen juga dikenakan pajak pada pemegang saham. Regulasi yang ketat dan banyak persyaratan administratif. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mengacu pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis. Ini mencakup dewan direksi, manajemen eksekutif, komite audit, komite pengajian, dan nominasi. Yang pertama, dewan direksi. Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian strategis perusahaan, mengambil keputusan utama mengenai arah perusahaan, memastikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dijaga. Yang kedua, manajemen eksekutif. Melaksanakan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi, mengelola operasi sehari-hari perusahaan. Yang ketiga, komite audit. Memastikan integritas laporan keuangan perusahaan, mengawasi fungsi audit internal dan eksternal. Yang keempat, komite penggajian dan nominasi. Menentukan kebijakan kompensasi untuk manajemen eksekutif, menyeleksi dan merekomendasikan calon direksi. Tanggung jawab direksi. Yang pertama, tanggung jawab fidusia, bertindak dengan itikat baik dan demi kepentingan terbaik, menghindari konflik kepentingan. Yang kedua, tanggung jawab perhatian atau duty of care, bertindak dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan yang wajar, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepatuhan, memastikan perusahaan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
mengawasi dan mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga adalah hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mencakup aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Ini mencakup antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara mereka. Hak dan kewajiban karyawan dan pemberi kerja. Yang pertama, karyawan. Upah yang layak. Karyawan berhak menerima upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan standar yang berlaku. Yang kedua, lingkungan kerja yang aman. Karyawan berhak bekerja di lingkungan yang aman dan sehat. Ketiga, cuti dan libur. Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Jaminan sosial. Karyawan berhak atas jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan kompensasi kecelakaan kerja. Yang kelima, kebebasan berserikat. Karyawan berhak untuk bergabung dan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Yang keenam, tidak diskriminasi. Karyawan berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi lainnya. Kewajiban karyawan adalah kepatuhan terhadap peraturan. Karyawan wajib mematuhi peraturan perusahaan dan instruksi yang sah dari pemberi kerja. Yang kedua, kinerja yang baik. Karyawan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional. Yang ketiga, kerahasiaan. Karyawan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Yang keempat adalah keamanan kerja. Karyawan harus menjaga dan mematuhi standar keamanan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah hak pemberi kerja. Yang pertama, menentukan kebijakan perusahaan. Pemberi kerja berhak menetapkan kebijakan dan peraturan perusahaan. Yang kedua, mempekerjakan dan memberhentikan karyawan. Pemberi kerja berhak untuk merekrut, memilih, dan memberhentikan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menilai kinerja karyawan. Pemberi kerja berhak untuk menilai kinerja karyawan dan memberi penilaian berdasarkan hasil kerja. Kewajiban pemberi kerja. 1. Memberikan upah yang layak. Pemberi kerja harus memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menjamin lingkungan kerja yang aman. Pemberi kerja harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, menyediakan jaminan sosial. Pemberi kerja harus memberikan jaminan sosial kepada karyawan. Yang keempat, menghormati hak karyawan. Pemberi kerja harus menghormati hak-hak karyawan dan tidak melakukan diskriminasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hubungan kerja, perlindungan kerja, pengupahan, dan hak-hak pekerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi oleh undang-undang ini untuk meningkatkan fleksibilitas pasar, tenaga kerja, dan investasi. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan Menteri Tenaga Kerja. Regulasi tambahan yang mengatur lebih rinci berbagai aspek ketenagakerjaan seperti upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja. Lalu bagaimana jika terjadi sengketa antara pemberi kerja dan pekerja? Berikut penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Ada bipartit, tripartit, dan pengadilan hubungan industrial. Yang pertama akan saya jelaskan bipartit, negosiasi langsung. Penyelesaian sengketa secara langsung antara karyawan dan pemberi kerja melalui negosiasi dan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, tripartit. Mediasi melibatkan mediator dari pemerintah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan konsiliator yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan memberikan rekomendasi yang tidak mengikat. Lalu arbitrase melibatkan arbiter yang ditunjuk untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
Selanjutnya, pengadilan hubungan industrial. Proses litigasi. Jika penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase gagal, sengketa dapat dilakukan ke pengadilan hubungan industrial untuk menyelesaikan proses hukum. Yang keempat adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah serangkaian hukum dan peraturan yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi serta untuk menjamin bahwa produsen dan penyedia layanan bertanggung jawab atas produk dan jasa yang mereka tawarkan. Adapun hak-hak konsumen antara lain: 1. Hak atas keamanan. Konsumen berhak atas jaminan keamanan dan keselamatan saat menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Yang kedua, hak atas informasi. Kita sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau jasa. Yang ketiga, hak untuk memilih. Konsumen berhak memilih barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang keempat, hak untuk didengar. Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Konsumen berhak mendapatkan barang dan atau jasa dengan kualitas yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, hak atas ganti rugi. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau menggantikan jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerugian. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di Indonesia perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Tanggung jawab produsen dan penyedia layanan. Tanggung jawab produsen. 1. Keamanan produk. Produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka produksi aman untuk digunakan dan tidak membahayakan konsumen. Yang kedua adalah kualitas produk. Produsen harus memastikan produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah informasi produk. Produsen harus menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur tentang produk termasuk petunjuk penggunaan, komposisi, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, jaminan dan garansi. Produsen harus memberikan jaminan dan garansi sesuai dengan yang dijanjikan, serta menyediakan layanan purna jual yang memadai. Selanjutnya, penggantian dan ganti rugi. Produsen bertanggung jawab untuk memberikan penggantian atau ganti rugi jika produk yang dijual cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tanggung jawab penyedia layanan. Yang pertama, kualitas layanan. Penyedia layanan harus memastikan layanan yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan perjanjian atau standar yang berlaku. Yang kedua, informasi layanan. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap mengenai layanan yang ditawarkan, termasuk biaya, prosedur, dan manfaatnya. Ketiga, keselamatan dan kenyamanan. Penyedia layanan harus memastikan keselamatan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan layanan yang diberikan. Yang keempat, tanggung jawab atas kerugian. Penyedia layanan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat layanan yang tidak memadai atau kelalaian penyedia pelayanan. Yang kelima adalah hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual ini mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau organisasi atas karya cipta mereka. Ini mencakup hak cipta, paten, dan merek dagang yang masing-masing memiliki proses pendaftaran dan perlindungan yang spesifik. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya asli dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini termasuk buku, musik, film, seni visual, dan perangkat lunak komputer.
Proses pendaftarannya, pencipta dapat mendaftarkan karya mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI atau lembaga yang berwenang. Pencipta harus menyertakan salinan karya, deskripsi, dan dokumen identifikasi. Pihak berwenang akan memverifikasi keaslian karya sebelum memberikan sertifikat hak cipta. Perlindungannya, hak cipta memberikan perlindungan atas pengguna distribusi dan reproduksi karya selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Pencipta memiliki hak moral dan ekonomi atas karya mereka. Pelanggaran dan penegakan. Pelanggaran hak cipta terjadi jika ada reproduksi, distribusi, atau penggunaan tanpa izin. Penegakan dapat dilakukan melalui tindakan hukum termasuk tuntutan ganti rugi dan pemberhentian penggunaan karya. Yang selanjutnya, hak paten. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan atau menjual serta memproduksi penemuan baru yang berguna dalam bidang teknologi, proses, mesin, atau produk. Proses pendaftarannya, yang pertama, penemuan didaftarkan di DJKI atau lembaga yang berwenang. Penemuan diuji untuk memastikan bahwa itu baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Publikasi dan pemeriksaan. Setelah publikasi ada, periode oposisi sebelum paten diterbitkan. Perlindungan. Paten memberikan perlindungan selama 20 tahun dari tanggal pengajuan. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuan selama masa perlindungan. Pelanggaran dan penegakan. Pelanggaran paten terjadi jika ada penggunaan produksi atau penjualan penemuan tanpa izin. Penegakan dilakukan melalui tindakan hukum, termasuk tuntutan ganti rugi dan perhentian penggunaan penemuan. Yang selanjutnya, merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu pihak dengan pihak yang lain. Ini bisa berupa nama, logo, desain, dan slogan. Proses pendaftaran. Yang pertama, merek didaftarkan di DJKI atau lembaga yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa merek tersebut unik dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, publikasi dan oposisi. Setelah publikasi, ada periode oposisi sebelum merek dagang diterbitkan. Perlindungan terhadap merek dagang. Yang pertama, perlindungan diberikan selama 10 tahun dari tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama masih menggunakan dalam perdagangan. Pemegang merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam perdagangan. Pelanggaran dan penegakan. Pelanggaran merek dagang terjadi jika ada penggunaan tanpa izin yang dapat menyebabkan kebingungan di pasar. Penegakan dilakukan melalui tindakan hukum termasuk tuntutan ganti rugi dan perhentian penggunaan merek. Berikut proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama, pendaftaran. Pengajuan permohonan ke DJKI atau lembaga yang berwenang. Yang kedua, menyertakan dokumentasi yang relevan seperti deskripsi karya atau penemuan dan bukti identitas. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan bahwa karya atau penemuan memenuhi syarat perlindungan. Yang ketiga, publikasi. Pengumuman resmi untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan oposisi. Yang keempat, penerbitan sertifikat. Setelah melalui proses pemeriksaan dan oposisi, sertifikat perlindungan diterbitkan. Pelanggaran dan penegakan hak kekayaan intelektual. 1. Pelanggaran. Penggunaan, reproduksi, atau distribusi tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual. Tindakan seperti pembajakan, pemalsuan, dan penipuan. Penegakan. Tindakan hukum melakukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian penggunaan. Penegakan administratif melibatkan lembaga pemerintah untuk menghentikan pelanggaran. Tindakan kriminal. Dalam kasus pelanggaran berat, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Bagian keenam adalah hukum persaingan. Hukum persaingan dirancang untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan mempromosikan persaingan yang sehat di pasar.
Ini termasuk mengatur praktik anti persaingan dan monopoli, serta menerapkan regulasi dan kebijakan antitrust. Praktik anti persaingan dan monopoli. Yang pertama, praktik anti persaingan. Ada kartel, perjanjian antara perusahaan untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau membagi pasar untuk menghindari persaingan. Yang kedua, penetapan harga, kesepakatan antar perusahaan untuk menetapkan harga produk atau jasa pada level tertentu. Penetapan kuota produksi, kesepakatan untuk membatasi jumlah produksi guna mempengaruhi harga pasar. Eksklusivitas, perjanjian yang mencegah pemasok atau distributor untuk menjual produk pesaing. Pengikatan atau tying, mengharuskan konsumen membeli produk tambahan saat membeli produk utama. Selanjutnya, monopoli. Penguasaan pasar. Satu perusahaan menguasai mayoritas pasar sehingga mengurangi atau menghilangkan pesaing. Penyalahgunaan posisi dominan. Tindakan perusahaan dominan yang menghalangi masuknya pesaing baru atau mengeluarkan pesaing yang lama. Harga predatoris, menetapkan harga sangat rendah untuk mengeliminasi pesaing dan kemudian menaikkan harga setelah pesaing keluar dari pasar. Regulasi dan kebijakan antitrust. Yang pertama, regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Anti Monopoli mengatur larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha. Yang kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, menyelidiki dugaan pelanggaran dan menegakkan hukum persaingan. Kebijakan antitrust. Merger control, mengawasi dan mengatur penggabungan perusahaan untuk memastikan tidak mengurangi persaingan pasar. Yang kedua, penegakan hukum, proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum persaingan. Pengaturan pasar, intervensi untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan. Adapun penyelesaian sengketa persaingan bisnis, yang pertama proses di KPPU. Ada penyelidikan, KPPU menyelidiki dugaan pelanggaran berdasarkan laporan atau inisiatif sendiri. Yang kedua, sidang. KPPU menggelar sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Ketiga, putusan. KPPU mengeluarkan putusan yang bisa berupa sanksi administratif, denda, atau perintah untuk menghentikan praktik anti persaingan. Penyelesaian melalui pengadilan. Yang pertama, gugatan perdata. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Yang kedua, sanksi pidana. Dalam kasus tertentu, pelanggaran persaingan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mediasi dan arbitrase. Pertama, mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator. Arbitrase, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase jika disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, hukum pajak. Hukum pajak mengatur sistem perpajakan di suatu negara, termasuk kewajiban perpajakan, perencanaan perpajakan, kepatuhan, serta sanksi yang dapat dikenakan dan penyelesaian sengketa pajak. Di Indonesia, hukum yang mengatur pajak diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Kewajiban perpajakan bisnis. Yang pertama, pendaftaran NPWP. Setiap badan usaha wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak atau WP. Pelaporan pajak. Pertama, pajak penghasilan atau PPh. Badan usaha harus melaporkan dan membayar PPh berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Badan usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP wajib memungut atau menyetorkan dan melaporkan PPN. Ketiga, pajak lainnya seperti pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Yang ketiga, pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis pajaknya, bulan atau tahunan. Keempat, pembukuan atau dokumentasi.
Badan usaha wajib melakukan pembukuan yang rapih dan teratur, serta menyimpan dokumen terkait perpajakan untuk keperluan audit dan pemeriksaan. Adapun perencanaan pajak dan kepatuhan. 1. Perencanaan pajak. Tax planning, strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti insentif pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak. Yang kedua, efisiensi pajak. Mengatur struktur keuangan dan operasi bisnis untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Selanjutnya, kepatuhan pajak. 1. Pelaporan tepat waktu. Memastikan semua kewajiban pelaporan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan. Yang kedua, pembayaran tepat waktu. Membayar kewajiban pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepatuhan dokumen. Menyediakan dan menyimpan semua dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembukuan dan audit. Sanksi dan penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, sanksi pajak. Sanksi administratif termasuk denda bunga dan kenaikan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar berat seperti penggelapan dana pajak dengan hukuman pidana atau denda besar. Penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, keberatan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Yang kedua, banding pajak. Jika keberatan tidak diterima, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang ketiga, gugatan. Wajib pajak dapat melakukan gugatan ke pengadilan pajak atas keputusan yang merugikan dari DJP atau pejabat pajak lainnya. Keempat, mediasi atau arbitrase. Beberapa sengketa pajak dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrasi jika ditujukan atau disetujui oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, pengajuan keberatan. Tahapannya mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterima. Dokumentasi melampirkan dokumen pendukung yang relevan untuk memperkuat keberatan. Proses banding. Tahapannya, mengajukan banding ke pihak pengadilan pajak jika keberatan tidak diterima dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Menyertakan dokumen pendukung dan alasan yang kuat untuk banding. Yang ketiga, gugatan. Tahapannya mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas tindak atau keputusan DJP yang dianggap merugikan dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan atau tindakan tersebut. Yang keempat, mediasi atau arbitrase. Kesepakatan kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase yang jika disetujui. Mediator atau arbiter. Penunjukan mediator atau arbiter yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa pajak. Yang kedelapan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep yang mengarahkan perusahaan untuk menjalankan operasi mereka secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis meliputi 1. Kejujuran. Perusahaan harus beroperasi dengan integritas dan transparansi, memastikan bahwa semua komunikasi dan tindakan adalah jujur dan akurat. Yang kedua, kepercayaan. Menjaga kepercayaan antara perusahaan dan semua pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas lain-lain dengan berkomitmen pada etika dan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, keadilan. Menghindari praktik bisnis yang tidak adil, diskriminatif, atau eksploitatif, serta memastikan adanya keadilan dalam semua transaksi dan hubungan bisnis. Yang keempat, menghormati hak. Menghormati hak-hak semua individu yang terlibat dalam bisnis, termasuk hak atas privasi, hak pekerja, dan hak asasi manusia. Yang kelima, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari beroperasi bisnis, dan mengambil langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di semua wilayah operasi bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah konsep bahwa perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan. Bidang CSR.
Lingkungan, mengurangi jejak karbon, mendaur ulang, mengelola limbah, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Yang kedua, sosial, mendukung komunitas lokal melalui inisiatif sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memberikan upah yang adil, dan mendukung ekonomi lokal. Program CSR. Yang pertama, filantropi, donasi atau sumbangan kepada organisasi amal atau proyek komunitas. Yang kedua, volunteering, program sukarela di mana karyawan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, sustainable practices, mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberlanjutan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Keberlanjutan atau sustainability. Keberlanjutan adalah pendekatan untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi dan berkembang tanpa merusak lingkungan atau menguras sumber daya untuk generasi mendatang. Praktik bisnis berkelanjutan. Yang pertama, efisiensi energi. Menggunakan energi secara efisien dan beralih ke sumber energi terbarukan. Yang kedua, pengelolaan limbah. Mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Yang ketiga, penggunaan sumber daya, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan meminimalkan dampak lingkungan. Yang keempat, desain produksi, mengembangkan produk yang bertahan lama dan dapat didaur ulang dan memiliki dampak lingkungan minimal. Yang kelima, rantai pasokan berkelanjutan, bekerja dengan pemasok yang juga berkomitmen dalam praktik berkelanjutan. Keuntungan bisnis berkelanjutan. Yang pertama, reputasi, meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Yang kedua, efisiensi biaya, mengurangi biaya operasional melalui efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi lebih kompetitif dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, kepatuhan hukum, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Yang kesembilan, hukum internasional dan perdagangan. Hukum internasional dan perdagangan mengatur tentang hubungan antara negara-negara dan entitas internasional dalam hal perdagangan, investasi, dan penyelesaian sengketa. Ini mencakup perjanjian perdagangan internasional, hukum investasi asing, perlindungan investor, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih negara untuk mengatur perdagangan barang, jasa, tarif, kuota, atau peraturan lainnya yang mempengaruhi perdagangan internasional. Jenis-jenis perjanjian yang pertama, bilateral. Perjanjian antara dua negara seperti Indonesia, Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Yang kedua, regional, perjanjian antara beberapa negara dalam suatu kawasan seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, multilateral, perjanjian yang melibatkan antara negara di seluruh dunia, seperti perjanjian yang dibuat di bawah naungan World Trade Organization atau WTO. Tujuannya adalah meningkatkan akses pasar, mengurangi atau menghilangkan tarif, dan menghambat perdagangan lainnya. Mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan, meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara-negara peserta. Penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, mekanisme penyelesaian. Ada negosiasi, proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran lebih aktif dalam memberikan solusi. Arbitrase, penyelesaian sengketa oleh arbiter independen yang memberikan keputusan mengikat. Yang terakhir, litigasi, penyelesaian melalui sistem peradilan internasional seperti International Court of Justice atau ICJ atau Tribun Pengadilan Khusus. Lembaga penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, WTO, Dispute Settlement Body atau DSB, menangani sengketa perdagangan di bawah naungan WTO. Yang kedua, International Center of Settlement of Investment Disputes atau ICSID, mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa investasi internasional.
Yang ketiga, Permanent Court of Arbitration atau PCA menyediakan layanan arbitrase dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa internasional. Hukum investasi asing dan perlindungan investor. Hukum investasi asing mengatur investasi dari entitas asing ke dalam negara tertentu, mencakup peraturan, persyaratan, dan kebijakan terkait investasi. Perjanjian bilateral investasi, perjanjian antara dua negara yang memberikan perlindungan hukum bagi investor bagi kedua negara. Perjanjian investasi multilateral, perjanjian yang melibatkan beberapa negara seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Perlindungan investor. Yang pertama, non-discrimination. Investor asing harus diperlakukan sama dengan investor domestik atau investor dari negara lain. Fair and equitable treatment. Perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi terhadap investor asing. Protection from expropriation. Perlindungan terhadap penyitaan properti investor oleh negara tanpa kompensasi yang adil. Yang keempat adalah free transfer of fund. Hak investor untuk mentransfer keuntungan dan modal kembali ke negara asal tanpa hambatan. Resolusi dari sengketa investasi. Yang pertama, ICSID, penyelesaian sengketa tanpa investor asing dan negara tuan rumah melalui arbitrase. Yang kedua, UNCITRAL, arbitration rules, aturan arbitrase yang digunakan oleh banyak perjanjian investasi untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, national courts. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan negara tuan rumah.